Halo semua, kembali lagi kita berjumpa di Tom Explore Channel. Kali ini kita akan menjelajahi suatu tempat yang sangat unik di Semarang, Jawa Tengah, yaitu sebuah bangunan tua yang cukup bersejarah yang diberi nama Kelenteng Sampokong. Saat ini saya sudah berada di lokasi dan ini adalah loket tiket masuk dengan tarif yang cukup murah, yaitu saat hari biasa anak-anak 10.000, dewasa 15.000 dan turis asing 100.000 per orang. Sedangkan di hari libur anak-anak 15.000, dewasa 25.000 dan turis asing 100.000 per orang. Jika Anda membutuhkan jasa pemandu wisata juga di sini disediakan, tentunya dengan tarif tertentu yang sudah ditetapkan oleh pihak pengelola. Seperti yang kita tahu bahwa hampir setiap negara di dunia ini memiliki kawasan pecinan yang banyak dihuni oleh orang keturunan Tionghoa. Fenomena ini menjadi salah satu bukti bahwa sejak dulu orang Tionghoa gemar melakukan penjelajahan. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikunjungi oleh orang Tionghoa. Legenda kunjungan Laksamana San Putau Chien atau yang dikenal dengan nama populer Cheng Ho di Semarang, Jawa Tengah merupakan salah satu yang paling terkenal. Bangunan yang kini dijadikan tempat ibadah pemeluk agama Tridharma, yaitu Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme, ini berada di kawasan yang awalnya menjadi tempat berteduh Cheng Ho saat harus terpaksa berlabuh pada tahun 1416 karena jurumudi kapalnya, yaitu Ong Keng Hong, sedang sakit keras. Saat berlabuh, Cheng Ho sempat merawat Ong Keng Hong bersama awak kapal lainnya. Namun Cheng Ho terpaksa meninggalkan Ong Keng Hong karena harus melanjutkan perjalanan. Kondisi Ong Keng Hong sendiri berangsur membaik setelah dirawat oleh beberapa awak kapal dan sebagian awak kapalnya beragama Islam. Setelah membaik, Ong Keng Hong dan awak kapal lainnya mulai menyebarkan agama Islam. Mereka juga selalu menceritakan sosok Cheng Ho yang berani serta bijaksana. Perkataan Ong Keng Hong tentang Cheng Ho direspon positif oleh warga sekitar. Bersama-sama mereka membuat simbol penghormatan untuk Cheng Ho di salah satu gua yang disebut Gedang Batu. Simbol tersebut lalu disempurnakan menjadi Kelenteng Sampokong. Walau menjadi tempat ibadah umat Tridharma, namun banyak umat Islam Kejawen yang masih sering datang untuk melakukan ziarah ke makam Ong Keng Hong serta turis-turis yang datang untuk melakukan wisata sejarah. Sampokong sendiri merupakan salah satu tempat wisata yang populer di Semarang. Kelenteng ini memiliki desain dan interior bangunan yang khas dan bersejarah. Sebelum Anda berwisata ke Kelenteng Sampokong, ada sejarah yang harus Anda ketahui terlebih dahulu. Melansir situs Sampokong, kelenteng ini bermula dari kedatangan armada Zheng Zhe atau Cheng Ho di pantai Simongan, Semarang. Saat itu jurumudinya yang bernama Wang Jinghong sakit keras. Sebuah gua batu pun dijadikan tempat untuk mengobati Wang Jinghong dan peristirahatan Zheng He. Sementara jurumudinya menyembuhkan diri, Zheng He melanjutkan perjalanan ke timur untuk menuntaskan misi perdamaian dan perdagangan keramik serta rempah-rempah. Setelah sembuh dari penyakitnya, Wang sempat memimpin anak buahnya untuk menggarap lahan, membangun rumah sekaligus relasi dengan penduduk setempat. Lingkungan di sekitar gua pun berkembang menjadi makmur karena hidupnya aktivitas perdagangan dan pertanian. Untuk menghormati pimpinannya, Wang pun mendirikan patung Zheng He untuk dihormati dan dikenang masyarakat sekitar. Di sekitar gua batu inilah yang asal mula dibangunnya Kelenteng Sampokong di Semarang. Nama Sampokong diambil dari nama Laksamana Zheng He. Dia terlahir dengan nama San Bao. Dalam dialek Hokkien, Sampokong atau San Bo Dong memiliki arti gua San Bao. Hingga saat ini, tempat pertilasan ini dikenal dengan nama Sampokong. Kelenteng yang berlokasi di Jalan Simongan Raya nomor 129 ini terbuka untuk umum, baik yang berwisata ataupun berziarah. Di dalamnya ada beberapa bangunan yang bisa dikunjungi, yaitu tempat pemujaan Dewa Bumi, makam Kiai Jurumudi,
tempat pemujaan Sampokong, makam Kyai Jangkar, tempat Nyai Cundik Bumi, dan tempat Kyai Nyai Tumpeng. Kelenteng Kyai Jurumudi merupakan tempat pemujaan bagi Kyai Jurumudi Dampo Awang atau Wang Jinghong, kapten dari kapal yang membawa Laksamana Zheng He ketika mendarat di Pulau Jawa. Wang Jinghong tiba-tiba jatuh sakit sehingga ia membutuhkan perawatan dan waktu beristirahat. Wang pun memutuskan untuk tinggal di Simongan dan mulai membangun rumah serta bertani. Kelenteng Kyai Jurumudi adalah letak pemugaran kawasan makam asli Wang Jinghong. Kelenteng Dewa Bumi merupakan tempat untuk memberi hormat kepada Dewa Bumi atau Hok Tik Ching Sin. Di depan kelenteng Dewa Bumi dapat terlihat penjaganya, yaitu Hao Chiang Kun yang berwujud harimau hitam. Kelenteng Sampokong memiliki beberapa kompleks bangunan, diantaranya yaitu bangunan kelenteng utama atau Sampokong, kelenteng Kyai Jurumudi, kelenteng Dewa Bumi, kelenteng Kyai Jangkar, kelenteng Kyai Nyai Tumpeng, dan Kyai Cundik Bumi, serta gua pemujaan Sampokong. Pada dinding luar bangunan kelenteng utama terdapat lapisan relief yang menceritakan kisah ekspedisi Laksamana Zheng He di abad ke-15 sampai 30 tahun. Relief tersebut diukir oleh seniman Bali, sedangkan batu yang digunakan untuk membuat relief berasal dari Tiongkok. Terdapat pula dua patung kecil yang melambangkan kedatangan Laksamana Zheng He ke Semarang. Patung pertama mewakili kedatangan Laksamana Zheng He pada
1406 dan terbuat dari kayu cendana. Patung kedua mewakili kedatangan pada tahun 1416 dan terbuat dari porselen. Gua Gedung Batu masih berdiri hingga saat ini. Lokasinya berada di bawah kelenteng. Walau ada tangga dan lampu temaram, namun gua itu tidak bisa diakses oleh banyak orang. Ada pembatas berupa jeruji besi yang terlihat dari luar, hanya patung Cheng Ho di tengah ruangannya. Kawasan ini mengalami pengendapan tanah sehingga posisi gua semakin rendah. Kemudian pada tahun 90-an gua ini sempat banjir. Tahun 2000-an kami melakukan renovasi dan memutuskan untuk memindahkan pusat ibadah ke atas. Mengutip buku Kota Semarang dalam kenangan Karajong Kitio, gua yang berada dalam kelenteng Sampokong bukan gua asli. Pada tahun 1704, gua asli sebenarnya sudah runtuh lantaran kawasan Bukit Simongan dilanda angin puyuh. Gua asli juga sempat dimonopoli oleh warga sekitar yang kerap meminta bayaran bagi warga lain yang ingin ziarah. Lalu seorang pedagang keturunan Tionghoa, pemeluk Tridharma, bernama Wi Chi Sen berusaha menyelamatkan situasi dengan membeli lahan tersebut pada tahun 30-an. Walau membangun kelenteng, namun dia tidak menghapus sejarah Cheng Ho dan awaknya sebagai penjajah muslim yang pernah datang ke sana. Sejak pertama dibeli dan dilakukan renovasi, saat ini luas kelenteng sudah sekitar 3,5 hektar. Terakhir renovasi pada tahun 2005, kami menambahkan relief perjalanan Cheng Ho di dunia pada dinding kelenteng. Kisah Cheng Ho pada relief tersebut menjadi 10 bagian cerita. Pada setiap cerita terdapat penjelasan yang terdapat di bawah relief dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan Cina. Tak hanya Cheng Ho, Ong Keng Hong juga dihormati dan diberi bangunan khusus di kelenteng Sampokong. Berbeda dengan ruang Cheng Ho yang ada di dalam gua, bangunan Ong Keng Hong dibangun di samping kiri bangunan utama kelenteng. Warga Jawa dan warga keturunan Tionghoa sangat menghormati Ong Keng Hong yang memang dekat dengan masyarakat. Beliau meninggal pada usia 87 tahun. Warga menghormati Ong Keng Hong dengan memakamkannya di sebelah gua. Di belakang meja altar nisan makam Ong Keng Hong terukir tulisan makam Kiai Jurumudi dan dikelilingi kelambu. Di depan makam setinggi 1,5 meter itu terdapat karpet berukuran 2 x 3 meter, lengkap dengan tempat untuk melakukan sesaji yang dibawa peziarah. Yang datang ke sini bukan orang keturunan Tionghoa yang menganut kepercayaan Tridharma saja, tetapi juga orang Jawa asli yang beragama Islam Kejawen. Biasanya ramai kalau malam Jumat Kliwon. Mungkin mereka mengikuti tradisi leluhur. Di sebelah kiri bangunan Ong Keng Hong terdapat ruangan Kiai Jangkar. Di belakang altar persegi panjang terdapat jangkar kapal yang memiliki tinggi sekitar 4 meter. Mengutip kembali buku Kota Semarang dalam kenangan karya Chong Kitio, Cheng Ho membawa 300 kapal berukuran besar saat keliling dunia. Kurang lebih setiap kapal memiliki panjang 130 meter, lebar 55 meter, dan 9 tiang layar. Warga menganggap jangkar yang dikeramatkan itu berasal dari salah satu kapal Cheng Ho. Di dekat tempat pemujaan jangkar terdapat pemujaan khusus arwah Hoping yang berarti arwah yang tak memiliki keluarga, termasuk awak kapal Cheng Ho. Kiai jangkar ini digunakan sebagai alat konsentrasi saat sembahyang atau semedi. Uniknya, di dekat tempat pemujaan Kiai jangkar terdapat pohon dengan batang yang menyerupai rantai kapal. Orang dulu percaya batang itu terbentuk dari rantai kapal Cheng Ho yang dilempar ke tanah. Kini, kelenteng Sampokong menjadi salah satu objek wisata religi yang populer di Semarang.
Jadi bagi Anda yang sedang berwisata ke Semarang, tidak ada salahnya untuk mampir ke tempat yang luar biasa indah ini karena memang memiliki banyak makna yang bersejarah. Demikian penjelajahan saya saat berkunjung ke Semarang. Semoga informasinya sangat membantu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.